masalah sholat, pripun Kang itu sehari-hari ya. pengamatan jenengan itu ibadah tiap harinya, Jumatannya dan lain-lain itu desas-desus yang beredar itu kan kadang tidak sholat Jumat, apakah betul atau tidak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami mendengarkan. Begini saudaraku, di sana itu kami tinggal di Kandil Sholawat. Kandil Sholawat itu depan rumahnya. Dan kami sering ke rumahnya sebab di rumahnya itu juga ada tempat tempat majelis. Jadi di depan rumah ada majelis, di dalam rumah ada majelis, tempat ngaji. Kami pernah tidur di majelisnya. Kami pun nggak pernah ini secara mata dohir ya. Secara mata dohir saya nggak pernah melihat beliau itu sholat. Memang nggak pernah melihat. Nggak pernah melihat. Tapi kata dia ada sholat di mana? Ya, paham ya. Nggak tahu. Itu selama berapa tahun itu? Nggak tahu. Ya, sampai semenjak saya di sana lah. Lah ya itu tidak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Aduh, lopon lah. Wali Kan gini, enggak sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah kan ada sholat berjamaah. Nggak pernah? Iya, nggak pernah. Nggak pernah lihat. Berarti ya? dalam kamar sendiri atau gimana itu? Ada tempat khusus atau gimana? Itu nggak tahu saya. Tapi setahu saya nggak melihat beliau melakukan. Tapi saya bilang beliau nggak sholat tuh ya. Saya bilang tidak pernah. Iya sih. Nggak ngelihat gitu. Bukan saya bilang nggak sholat. Tapi saya nggak ngelihat. Berarti nggak pernah berjamaah dengan para santri atau para jamaah tabliknya itu nggak pernah. Betul, nggak pernah. Tarawih pun nggak pernah. Ya Allah. Kami melihat beliau sholat berjamaah ketika hari raya Idul Fitri. Oh iya. Lebaran di masjid Pekalongan, ya di masjid Jami Pekalongan. Enggak gini. Iya, ya, ini kita tidak sedang menghakimi, tapi sedang mencari tahu berdasarkan pengamatan macam gitu aja. Kesimpulannya jangan disimpulkan di sini. Jadi di dekat rumahnya itu ada masjid atau tidak? Ada masjid ada tidak? Di depan rumahnya ada musola. Ada masjid, jami, masjid ada besar. musola. Bukan masjid. Iya, kan misalnya Jumatan kan harus masjid yang untuk Jumatan itu berapa? 1 kilo. Artinya kan 1 kilo. Hari ini saya menanyakan kepada narasumber. Kalau nanya teman-teman sudah biasa. Ini gini loh, narasumber. Ya jarak. Kamu kipinnya ini. Iya. Kipinan biye. Oh. Dengerin dulu. Narasumber Ini penting ini. Semua penting. Kipin ya. Jarak antara masjid dan rumahnya itu berapa kilo? Kemudian kan misalnya rutinitas sholat jamaah, sholat Jumatan itu dilakukan di kamar, di musola atau di masjid gitu loh. Tolong dikasih tahu kita. Begini saudara. Jumatan itu di Mekah dia. Kalau masjid Sapuro 1 kilo, kalau masjid Kauman Pekalongan 1 kilo. Iya, 1 kilo itu. Aku juga orang Pekalongan, aku kipin, aku ngerti itu. Yang kalian tahu itu Pekalongan. Salam Pekalongan. Iya. Saya kipin Pekalongan dulu. Biar apa narasumber bercerita dulu, nanti dilengkapi yang dari Pekalongan gitu loh. Yang dari Pekalongan sama lengkapikan. Ya, monggo Kang, ceritakan Kang. Dia sholat masjid. Ini saudaraku, kami itu di sana tinggal menginap selama 30 hari selama bulan Ramadan. Ya, di sana masih ada sampai sekarang. Oh, ini orangnya berarti yang dulu nganun Quran dengan kutat kuning ya? Gimana? Kamu dulu yang bahas Quran tafsir itu dibandingkan dengan kitab kuning ya? Bukan saya, lain itu. Bukan, lain.
Ya ini Nah, fokus waktu- dulu, fokus pada waktu- pertanyaan. Iya, saya bulan puasa kan itu- udah tahu saya temannya gila. Puasa enggak itu? Iya. Terus, Kami bukan tamu, tapi teman seperjuangan, saudara seperjuangan. Iya, iya. Juga. ya. Ya, Iya, iya, iya. kami orang Jember. Iya. Waktu bulan puasa itu ada mereka sahur atau enggak itu LP itu sahur enggak? Ah, sahur. Kalau sahur. Benar. Tapi siangnya makan. Tapi kalau kami puasa, beliau kami lihat berbuka puasa. Kami Terawih. terawih ya? Itu nggak pernah. Nggak pernah. itu ya. Iya, nggak pernah. Terawih, sholat jamaah, sholat Jumat. Tidak melihat. Tapi Jadi saya nggak seorang- bilang beliau nggak sholat. Nggak bilang. Seorang sufi dunia itu nggak pernah ngimami di Nah, sufi dunia. masjid sekitar situ. Beda jauh dengan Kiai Maimun Juber, saudaraku. Saya juga pernah ngaji di Kiai Maimun Juber selama Ramadan. Beliau sangat istiqomah. Jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu beliau jadi imam. Kiai Maimun Juber. Itu saya lihat sendiri. Iya, maksudnya- Dan saya pernah sholat di belakangnya. Seorang Iya, iya. sufi Beda dunia. sama Eh, Kiai Maimun Juber. ini biar pembahasannya fokus, kita bahas LBY ini gitu loh. Dengan narasumber. Nanti yang dekat Pekalongan ditambahi itu biar tercerahkan satu-satu, jangan membahas yang Yang saya lain-lain tahu, dulu. ketika sholat taraweh saya tidak pernah melihat. Sholat Jumat saya juga tidak pernah Udah melihat. tadi. Begitu saja ya, bedik mereka tidak jelas karena Oh. rame, sampean kurang pelan. Oh. Kurang rang. Oh, terlalu cepat saya? Ya, Oh, terlalu cepat. gitu. Orang Madura yang gini kalau Ya. ngomong. Iya bang. Kalau tadarus pernah Gimana nggak itu? saudaraku, jelas apa tidak ini? Nah, Ya enggak ada harus mati, Wong. Itu Saya ulangi, kalau di saya kamar ulangi, itu ulangi. ya nggak keluar. Ya sudah, Ya ada yang tahu juga. persoalan lain. Ini Pertanyaan lain. menceritakan Ada pertanyaan lain pengalaman ini? Bu. biar nanti yang nyimpulkan masing-masing gitu loh. Kan Benar. Nah, ini boleh, nggak boleh. menyimpulkan, hanya pengamatan fisik saja bahwa tidak pernah melihat sholat berjamaah begitu ya. Selama berapa tahun itu? Nah, betul. Iya harus fisik. satu Ya, bulan itu Sampai sekarang ya. Bah, Selama jadi berapa ini tahun saudaraku. dengan melakukan pengamatan melihat itu? Dari tahun saya kan ke sana setiap tahun selama bulan Ramadan dari tahun 2015 saya sampai tahun 2022. Oke. Terus gini, 2022. pertanyaan ini, apakah jenengan juga menanyakan kepada penduduk sekitar atau jemaah yang di situ pernah melihat Hah? beliau itu sholat rutin itu? Ini kan pengalaman jenengan. Apakah pernah juga menanyakan kepada jemaah yang terdekat yang paling dekat di situ? Pernah nggak? Gini saudaraku. Yuk. Waktu itu kami muhibbin saudaraku, nggak pernah Nggak pernah berpikiran ke berpikir sana ke situ. dulu. Iya, beliau sholat mau enggak itu kami nggak berpikir. Yang penting kami muhibbin, beliau itu kami husnudon ke beliau. Husnudon, beliau orang soleh, wali. Waktu itu, bah, Jelas kan bagus. semua yang datang ke sana, yang ngaji ke sana, sama itikotnya. Beliau itu seorang wali. Waktu itu. Waktu itu, Iya. iya, waktu itu. Kalau panjenengan seumpama pengen meneliti, setiap Ramadan di sana terbuka. Boleh siapapun ngaji atau mengikuti kegiatan di sana. Nah, Enggak. Kang, dia wali apaan? LB wali apaan? wali setan. wali kutub. Wali kutub. Iya, wali kutub. Bebas wali bebas. Assalamualaikum. Wali kutub beliau. Ya kita tanyakan berdasarkan pengamatan panca indera saja itu toh biar Nah, biar tercerahkan Ya, teman-teman. nahdumu bidawahir. Kan gitu. Kang, Nah, mohon maaf izin, boleh bertanya, Kang? Ah, monggo, saya sangat suka ditanyain. Kang Tapi siapa jangan ini? banyak-banyak nanti. Ini Nggak apa-apa. Dok, ini juga muhibin kuda Oh. sama muhibinnya Ya. Lupi ini yang Jadi gini, Oh, gitu. untuk sama memastikan, saudara sampean itu. Ye. untuk memastikan, saya itu setiap ke Pekalongan itu nginep di hotel memang, tapi pagi-pagi langsung ke Kanzu Selawat, bahkan langsung Oh ke iya, banyak itu, kediamannya banyak, Abah iya, Lutfi. tahu saya. Ya,
Saya itu pernah 3 hari full itu di rumahnya Abah Lutfi yang 3 rumah dari Kanjeng Sholawat. Paham kan? Oh, nggih. Rumah anaknya, ya, tahu. Ya. Nah, sering di situ. Apakah Kakang juga ndak pernah ngelihat kalau si Lutfi itu sholat di rumah anaknya itu? Nggak pernah, Gus. Gus. Iya, Gus, nggak pernah lihat ya. Nggak, karena memang gini, saya beberapa kali ikut rutinan itu memang nggak pernah juga ngelihat dia itu sholat, apalagi ngimami. Oh, rumah Hasyim ya. Nggak pernah ke rumah Hasyim mah. Ulang ini tulisannya. Ayatnya padahal segini. Itu kan yang diberlakukan kasus rumah Hasyim, namanya Hasyim itu. Ya, artinya berarti benar ya, berarti valid ya, bahwa valid ya, karena memang kami sama-sama tahu dan kami juga sama-sama pernah jadi mantan muhibbin dan pernah sama-sama di Kanjeng Sholawat termasuk di rumah anak-anaknya itu. Gitu. Oke, terima kasih. Yang lain silakan bertanya. Saya monggo bertanya ke saya apa ke Kiai Markelap ini? Kamu berarti itu sama itu ya, Abdullah itu yang narasumbernya dari Solo itu ya? Iya, mati itu yang sekarang meninggal. Beliau meninggal sekarang. Iya, itu sebab mungkin karena nafsiri Quran terus diadu dengan kitab kuning itu. Oh, itu kan nggak lama itu langsung meninggal kan? Nggih, meninggal. Ya benar, meninggal itu. Ya, tapi saya itu kan pas COVID itu kan pembahasannya itu kan biru walidin, terus kan kok dibandingkan dengan kitab kuning lah, padahal kan biru walidin itu kan ayatnya kan di surat Ar-Luqman itu kan berdampingan dengan takwa kepada Allah. Kok dibandingkan dengan kitab kuning, terus tidak lama terus Abdullah itu meninggal. Sakit. Di bawahnya surat Musa itu ya. Siapapun yang menghina Habib Lutfi bin Yahya itu akan diproses hukum dan banyak korbannya itu. Ada sampai meninggal. Itu namanya siapa ya? Yang Jakarta itu Jakarta. Yang di Jakarta itu loh. Begitu ya. Deni. Kok wali begitu sih? Kok wali begitu ya? Gini namanya juga wali setan. Waktu dulu ada copet, waktu dulu kan itu ada copet kan di Kliwonan itu, LB itu ngamuk-ngamuk nyepatani copetnya itu. Lutfi bin Yahya dulu yang sponsorin itu Anies Baswedan. Emosi, jangan emosi Bang Ali. Salam pada Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Biasa Habib Bahar itu kan teman saya, temannya Ninja Hattori. Ya kan Kang, saya mungkin ngomong inti loh, mungkin saudara saya ini cara menjelaskannya kurang begitu lambat sehingga terlalu cepat suaranya. Dia bercerita kepada saya tadi bahwa pada tahun-tahun itu apabila ada muhibbin yang menghina atau menjelekkan Habib Lutfi, di situ diberlakukan hukuman. Ini beliau yang cerita. Maksudnya dilaporkan begitu ya? Atau dihukum secara pribadi sama dia? Coba jelaskan bentuk hukumannya apa, tingkat kesalahannya seperti apa. Tolong diterangkan. Waduh, ngelek. Ya Ninja ngelek. Itu kan yang menghina LBY terus didatangi Banser sih itu. Belum lama itu 2020 mungkin. Ya Ninja ngelek. Baruan. Terus yang dari Jakarta itu Denny kok bilang gini kan, LBY itu seperti wanita pakai kerudung, itu kan juga di perkus itu didatangi kan sama Banser. disamperin ya? Ya. Oh, Denny Elkan ya. Ya, itu kan yang mati di penjara itu. Yang matinya di penjara. Oh, kalau mati di penjara sih ini si siapa? Mati di penjara sih ini si siapa? Wah, jangan-jangan disuruh LBY ya, suruh ngabisin itu ya. Ngeri juga.
Nah itu kan salah satu dukunnya LBY yang suka pakai baju hijau-hijau tuh yang bilang Jibril itu kan dukunnya LBY. Orang meninggal itu dukunnya itu. Yang mana tuh? Di daerah sana itu banyak LBY, ada LBY. Ya. Gus, lanjutkan Gus, sinyalnya sudah aku Masa Habib pakai dukun gimana sih? Tadi tuh saya cerita udah masuk. belum. Oh. Ngelek tadi, ngelek ini jang. Oh ngelek, oke. Yang tadi namanya Aktualibi. Menurut rekan saya ini, Gus Hasan ini, selama jadi muhibin pada tahun-tahun itu, di sana itu diberlakukan pelaporan hukum, sehingga apabila ada tim kuasa hukum ya. Ada tim kuasa hukum, apabila ada muhibin yang menghina Habib Lutfi, orang lah pokoknya, baik orang luar siapapun yang menghina Habib Lutfi waktu itu bisa dilaporkan secara hukum. Dan pernah ada kejadian namanya Aktualibi itu adalah seorang penceramah Wahabi ya, yang menyenggol, artinya menyinggung Habib Lutfi, dilaporkan dan dihukum sampai meninggal dunia waktu itu. Ini Betul. di penjara. Atwai Labi itu. Aktualibi ya, ini ada cerita teman saya ini seperti itu, saudaraku. Mungkin sengaja itu polisinya disuruh ngabisin itu mungkin. Langge ini terus pripun nih? Ya, pertanyaannya pokoknya jangan disimpulkan di sini, disimpulkan pribadi kalau tanya-tanya. Jadi betul. jangan disimpulkan di sini. Terus ini ya, kaitannya rutinitas sehari-hari itu pernah nggak menanyakan kepada tetangganya itu peran sosialnya, apakah dicintai tetangganya, ada pengaruh ke tetangganya dan lain-lain sebagai berkat, sebagai manfaat, atau ada kontroversi itu? Bisa nggak diceritakan? Ada nggak kontroversi di lingkungan? Selesai dulu. Nah, saya sendiri mengamati bahwasanya lingkungan daerah sana tidak ada satupun